Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Our Labs. Berjumpa lagi dengan saya Safero di edisi Belajar Arduino. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan bahasa pemrograman dari Arduino. Arduino menggunakan bahasa pemrograman yang mirip dengan bahasa C atau C++ ya. Jadi ada yang bilang bahasa C atau C++, namun tidak menjadi masalah. Kita akan coba pelajari bagaimana cara membuat sketch di Arduino IDE. Bahasa pemrograman Arduino terdiri dari 3 bagian. 3 bagian ini menjadi pondasi yang paling penting untuk kita membuat sketch program. 3 bagian ini adalah struktur, kemudian nilai, dan fungsi. Struktur sangat banyak sekali teman-teman sekalian. Ini adalah bagian dari struktur, mulai dari sketch structure, control structure, dan seterusnya. Kita tidak akan pelajari semuanya, namun kita akan mempelajari bagian-bagian yang sering digunakan ketika membuat sketch program untuk proyek-proyek Arduino kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba mengenal sedikit demi sedikit dari struktur ini. Dan di video berikutnya atau di proyek-proyek kita berikutnya akan kita coba gunakan bagaimana cara menggunakan, misalnya if pada control structure, while pada control structure, kemudian comparison operators gitu ya, dan seterusnya. Tadi kita telah bahas bahwasannya salah satu bagian dari struktur adalah sketch structure gitu ya. Sketch structure terdiri dari setup dan loop. Dua bagian ini cukup penting dan paling utama ketika kita ingin membuat atau melakukan pengkodingan di Arduino IDE. Kenapa dikatakan penting? Karena tanpa dua bagian ini kita tidak akan bisa melakukan program atau tidak bisa membuat program. Dan karakteristik dari dua bagian ini adalah sifatnya untuk setup ini ya. Contohnya ada di sebelah kanan. Untuk void setup dia dijalankan hanya satu kali. Kemudian untuk void loop dia dijalankan berulang-ulang. Mungkin kalau kita bisa ibaratkan dalam sistematika penulisan di dalam karya tulis, ini seperti pendahuluan, kemudian ini isi, gitu. Jadi, kalau boleh saya katakan, dan saya ibaratkan ini adalah pendahuluan, dan ini adalah isinya. Jadi nanti coding yang teman-teman buat akan teman-teman tuliskan di dalam sini. Di dalam void setup, ditandai dengan dua kurung kurawal ya, kurung kurawal pembuka dan penutup. Begitu juga dengan void loop atau isinya gitu. Ingat ya, yang paling penting adalah void setup dijalankan hanya satu kali dan void loop dijalankan berulang-ulang. Ini contohnya, misalnya saya tuliskan coding di dalam void setup. Ceritanya ini adalah lampu. Saya tuliskan coding di dalam void setup menyalakan lampu merah, kemudian mematikan lampu merah. Jadi lampu ini akan menyala dan lampu ini akan mati. Oke. Karena ini sekali, maka dia mestinya dijalankan hanya sekali. Oke, jadi hanya nyala, mati, gitu ya. Lalu, karena sifat ataupun karakteristik dari bahasa pemrograman Arduino itu adalah dia menjalankan program dari atas sampai paling bawah, gitu ya. Lalu di void loop dia akan melakukan pengulangan terus gitu. Maka ketika ini sudah dijalankan, dia akan beralih ke void loop. Di void loop saya tuliskan coding menyalakan lampu kuning, kemudian mematikan lampu kuning, lalu menyalakan lampu hijau, kemudian mematikan lampu hijau. Jadi di void loop ini akan ada aksi, yaitu adalah lampu kuning menyala, lampu kuning mati, lampu hijau menyala, lampu hijau mati, lampu kuning menyala, kuning mati, dan seterusnya. Dia akan terus berulang, gitu ya. Karena ingat tadi, karakteristik dari void loop adalah berulang-ulang. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman bingung, ini apa sih tanda ini? Kurung kurawal ini, seperti tadi yang saya jelaskan di awal, bahwasannya kurung kurawal ini berguna sebagai identitas dimulainya sebuah blok program. Oke, jadi apa yang terdapat di dalam kurung kurawal ini adalah blok program, gitu ya. Kemudian ini juga sama, ini adalah blok program. Jadi isi dari void loop adalah ini, yang ditandai oleh dua kurung kurawal ini. Oke, kita coba ilustrasikan. Tadi saya katakan saya tuliskan coding ini, maka kita akan coba bagaimana aksinya.
Oke, dia menyala, kemudian mati. Lanjut lagi, kuning menyala, kuning mati, hijau menyala, hijau mati, kuning menyala, kuning mati, hijau menyala, hijau mati, kuning menyala, kuning mati, hijau menyala, hijau mati, kuning menyala, kuning mati, hijau menyala, dan hijau mati, dan seterusnya. Dia akan terjadi pengulangan yang akan dilakukan secara kontinu tanpa berhenti-henti. Itulah karakteristiknya. Jadi teman-teman paham ya, di void setup dilakukan coding ini sekali, namun di void loop dia akan dilakukan berulang-ulang. Atau kalau misalnya kita ilustrasikan dalam aliran programnya ya, kita bisa lihat di sebelah kiri sini. Kita coba cek. Nah, dia akan dijalankan sekali, kemudian untuk void loop dijalankan secara berulang-ulang, terus-menerus gitu. Ini adalah karakteristik dari void setup dan void loop gitu. Ini menjadi bagian penting karena kita akan menuliskan coding kita di dalam sini. Kita sudah bahas get structure. Kita lalu bahas mengenai control structures. Ini berguna untuk kita mengendalikan atau ingin melakukan kondisi, lalu kita melakukan aksi dari kondisi itu. Kita coba cek. Ini adalah contoh-contohnya ya teman-teman sekalian. Contoh-contoh dari tipe struktur if else, for, while, break, dan seterusnya. Untuk penulisannya, bisa teman-teman lihat di sebelah kanannya. Misalnya if itu ditulis dengan, kita menuliskan if-nya, tipe strukturnya kita tulis, lalu kita tuliskan kondisinya, lalu di sini dituliskan aksinya. Oke, kalau misalnya kita ibaratkan, jadi jika kondisinya A, maka apabila kondisi A terpenuhi, maka akan melakukan aksi ini. Oke, saya akan coba berikan contoh di sebelah kanan sini. Saya tuliskan coding ataupun sketch. Contohnya adalah jika saya sama dengan baju merah, jika saya baju merah gitu ya, maka perintahkan untuk melakukan cetak hari Senin. Oke, jika tipe struktur, kemudian saya baju merah. Ini adalah kondisinya. Jika kondisi saya adalah baju merah, maka lakukan aksi cetak hari Senin. Lalu kondisi berikutnya, contohnya, jika saya tidak sama dengan baju merah, ini adalah dan saya tidak sama dengan baju putih, maka cetak hari Kamis. Oke, jadi kebayang ya, ini adalah jika ataupun tipe strukturnya, kemudian kondisinya, kemudian mencetak ataupun aksi yang dilakukan gitu. Jadi tadi saya katakan apabila kondisi terpenuhi maka dia akan lakukan. Jadi kalau misalnya jika saya baju merah, jika terpenuhi saya adalah baju merah, maka akan melakukan ini. Tapi kalau tidak terpenuhi, misalnya saya tidak sama dengan baju merah ya, dia akan skip program ini dan akan membaca program berikutnya. Jadi, oh ini bukan nih, program ini bukan. Oke, kita lanjut ke program berikutnya. Oh, kalau misalnya benar, kita lakukan cetak hari Kamis. Gitu. Kita udah bahas control structure, kemudian kita bahas folder syntax. Oke, ini terdiri dari berbagai macam sintaks ya. Contohnya di sini adalah titik koma, kurung perawal yang tadi kita bahas, kemudian 2 garis miring, dan garis miring, bintang, bintang garis miring. Oke. Contohnya, ini biasa disebut semikolon atau titik koma. Jadi, titik koma ini digunakan sebagai akhiran dari baris program. Contohnya di sini. Jadi, ini adalah tanda bahwasannya satu baris telah selesai, gitu ya. Ini satu baris selesai. Oke, ini baris berikutnya selesai. Baris berikutnya selesai. Dan ketika teman-teman ingin mengakhiri suatu baris, maka teman-teman tidak boleh lupa untuk menyisipkan atau menuliskan titik koma ini. Dan apabila tidak menuliskan, maka akan terjadi error, gitu ya. Dan sebenarnya tidak masalah kalau misalnya ini teman-teman masukin di atas sini. Misalnya integer nilai ini menjadi satu baris dengan serial print hari Kamis. Tapi tentunya dengan ditandai oleh titik koma di sini dan diakhiri juga di sini titik koma. Oke. Itu dibaca 2 baris gitu ya. Oleh karena itu titik koma ini berguna sebagai penanda akhir dari baris program. Kemudian kurung kurawal ini digunakan sebagai identitas bahwasannya telah dimulainya sebuah blok program dan diakhirinya sebuah blok program. Oke. Jadi ini merupakan blok program juga, harus diawali dengan kurung kurawal dan harus diakhiri dengan kurung kurawal. Oke ya. Kalau untuk ini kenapa tidak ditandai oleh kurung kurawal? Karena ini kondisi. Untuk kondisi hanya dibatasi oleh tanda ini. Oke. Lalu selanjutnya
Untuk dua garis miring ini digunakan untuk komentar satu baris ya. Komentar satu baris, contohnya ini. Ini adalah komentar. Ini tidak akan dijalankan. Ini berguna sebagai pentanda untuk sebuah coding. Misalnya codingnya ingin diberikan tanda atau komentar biar tidak lupa, maka bisa digunakan dengan ini. Maka ini tidak akan dieksekusi semuanya. Bedanya apa dengan komentar banyak baris yang ini? Bedanya adalah dia akan melakukan komentar di baris itu saja. Dan untuk ini juga sama, di baris itu aja. Makanya ini ada dua baris, dua-duanya memiliki dua garis miring. Namun untuk yang multi-line komentar atau untuk komentar banyak baris, dia hanya cukup menuliskan satu di awal dan satu di akhir. Sehingga apa yang ada di dalamnya atau di isinya ini, dia menjadi ataupun dianggap sebagai komentar gitu. Lalu selanjutnya arithmetic operators. Ini sama seperti kaidah umumnya di kalkulator ataupun bahkan di mekanisme perhitungan lainnya ya. Digunakan sama dengan ini adalah sisa pembagian, penjumlahan, pengurangan dan seterusnya. Contohnya seperti ini menuliskannya. Ini adalah variabel. Jadi 2 tambah 5 ini hasil nilai ini. Jadi ini variabel, ini nilai. 2 tambah 5 ini adalah berupa nilai dan ini akan disimpan di variabel. Seperti itu dalam penulisan di bahasa pemrograman Arduino. Setiap variabel akan memiliki nilai. Ini juga sama, variabel nilai. Namun apa bedanya? Kok ini nggak ada spasinya, ini ada spasinya. Jadi tidak masalah. Kalau misalnya kita ingin menyisipkan spasi, bisa saja. Namun ketika kita tidak ingin menyisipkan spasi, tidak masalah juga. Namun untuk rapih, biasanya saya menggunakan spasi gitu ya. Dan perlu dicatat bahwasannya ketika menuliskan variabel, jangan sampai teman-teman menggunakan spasi. Contohnya ini, kalau di dalam bahasa kita kan biasanya luas spasi persegi. Namun di dalam coding ini tidak digunakan spasi. Yang kita gunakan adalah garis bawah gitu ya, ataupun underscore. Sehingga ini kita bisa jadikan sebagai identitas spasi. Lalu perbandingan, sisa pembagian juga sama, tidak pakai menggunakan spasi. Oke, cara penulisan gini, jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Lalu comparison operators, ini adalah operator yang berguna untuk membandingkan sebuah kondisi. Contohnya kita telah bahas di coding sebelumnya. Contohnya adalah jika saya sama dengan baju merah. Ini adalah pembanding. Jika saya dibandingkan dengan baju merah ternyata hasilnya sama. Oke, jika saya sama dengan baju merah, maka lakukan aksi ini, perintah ini. Selanjutnya, jika saya tidak sama dengan baju merah dan saya tidak sama dengan baju putih, maka lakukan hari Kamis ini. Jika 4 lebih kecil dari 3, maka lakukan aksi ini. Dan else if, selain itu, jika 2 lebih besar sama dengan 2, maka perintahkan benar. Gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya ini 4 terpenuhi lebih kecil daripada 3, maka perintahkan salah. Jika 2 lebih besar sama dengan 2 ternyata benar, maka lakukan perintahkan benar gitu. Ini adalah operator pembanding untuk membandingkan dua nilai. Oke. Kita sudah bahas struktur, kemudian kita bahas nilai. Untuk nilai juga memiliki bagian yang cukup banyak ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan coba kenali sedikit demi sedikit. Di nilai terdapat tipe data. Tipe data ini menjadi bagian penting di dalam kita menuliskan variabel terutama ya. Seperti yang tadi kita bahas. Tipe data pada bahasa pemrograman Arduino cukup banyak. Kita bisa lihat dari mulai integer, unsigned integer, dan seterusnya. Integer untuk menampung bilangan bulat, memorinya 2 byte ya. Rentangnya itu adalah min 32.768 sampai dengan 32.767 positif. Oke. 2 byte. Unsigned unsigned berarti tidak bertanda gitu ya. Karena dia tidak bertanda, maka dia memiliki nilai bilangan bulat yang positif. Kenapa tetap 2 byte? Karena min 32.768 ini dialokasikan untuk positif, sehingga ini tambah ini akan menghasilkan 65535 gitu. Long ini menampung bilangan bulat, dia 4 byte dengan jumlah yang lebih banyak daripada integer. Kalau float juga sama.
float itu untuk menampung bilangan desimal dia memiliki 4 byte. Banyak sekali ya, ini desimal, koma-komaan, dari koma sekian sampai koma sekian gitu ya. Untuk double lebih banyak lagi daripada float, makanya dia memakan memori yang lebih besar. Untuk boolean atau bool digunakan untuk menampung sebuah kondisi yang sifatnya true ataupun false. Jadi nilainya rentangnya bisa kita tuliskan dengan true ataupun false, atau 1 atau 0 gitu ya. Dia hanya 1 byte. Karakter menampung karakter seperti huruf ataupun bahkan angka, dia terdiri dari 1 byte gitu ya. String menampung karakter juga. Konstanta ini digunakan untuk misalnya integer ini kita berikan konstanta, jadi dia tidak akan berubah nilainya. Misal konstanta integer luas persegi sama dengan 20, dia tidak akan pernah berubah, dia akan 20 terus gitu ya ketika kita sisipkan konstanta. Byte, sorry ini salah ya, harusnya ini byte. Byte menampung bilangan bulat dari 0 sampai dengan 255. Oke. 1 byte dia. Ini adalah memorinya, dan yang harus kita perhatikan adalah ketika kita menuliskan variabel ini, sebisa mungkin kita menggunakan memori yang sedikit agar tidak memberikan beban yang terlalu berat pada program kita, sehingga dampaknya adalah pembacaan program kita akan semakin cepat. Dan tentunya juga harus diperhatikan rentangnya. Kalau misalnya kita hanya menggunakan hasilnya hanya sampai dengan 20 nilai maksimumnya, maka gunakan ini. Ternyata lebih sampai ribuan, bisa gunakan integer gitu ya. Sehingga memori ini sangat tepat untuk kita gunakan dan tidak akan terjadi pembebanan yang berlebihan. Lanjut, nilai kita telah bahas, lalu kita bahas fungsi. Fungsi juga sangat banyak jenis-jenisnya, dan kita akan coba bahas sedikit demi sedikit. Contohnya adalah di sini, digital I/O ya, dan analog I/O. Ataupun saya mengistilahkannya sebagai setup pin. Terdiri dari 2 macam. Kita pernah bahas di video sebelumnya. Nanti akan saya masukkan card di paling pojokan atas untuk teman-teman bisa kunjungi video sebelumnya. Jadi terdiri dari 2 pin, digital dan analog. Oke. Digital dia memiliki kondisi 1 ataupun 0. Kalau misalnya analog dia memiliki kondisi 1 sampai dengan 0 berupa rentang gitu ya. Digital ini memiliki 3 kondisi ya. Oke. Yang pertama adalah pin mode. Pin mode ini adalah untuk menyeting atau men-setup kondisi pin itu. Oke, misalnya saya punya pin 13. Saya tuliskan 13, mode-nya apa? Mode-nya terdiri dari 2 mode, mau input ataupun output. Gitu. Misalnya pin 13 saya ingin gunakan untuk menyalakan LED. Karena dia menyalakan LED, dia memberikan tenaga ke LED atau memberikan tegangan, sehingga ketika kita memberikan tegangan, maka kita akan harus menuliskan sebagai output gitu ya. Kita definisikan pin itu sebagai output. Untuk penulisannya pin mode, kemudian kita berikan tanda pin berapa, kemudian mode-nya apa. Oke. Lalu digital write untuk memberikan sinyal bahwasannya sinyal ini adalah high, karena dia terdiri dari 2 nilai ya, high atau low, 0 volt. High itu 5 volt dan low itu 0 volt. Oke, karena dia memiliki hanya 2 kondisi. Digital write, pinnya tadi 13, karena saya ingin menyalakan LED, maka nilainya saya tuliskan high 5 volt gitu. Digital read digunakan untuk menerima kondisi dari pin yang kita gunakan. Misalnya contoh lagi, saya menggunakan pin 12 untuk membaca nilai sensor. Jadi untuk digital read kita tuliskan pinnya berapa. Oke. Untuk pin read ini dia hanya terdiri dari 2 nilai, itu adalah high 5 volt dan low 0 volt. Kenapa kita tidak tuliskan nilainya? Karena yang membaca nilainya adalah sensornya itu sendiri. Jadi sensornya memberikan nilai, dia otomatis tanpa kita tuliskan, si Arduino akan bisa mengetahui nilainya apa, high ataupun low gitu. Lalu analog write kita tuliskan sama seperti ini ya, di digital write. Kita tuliskan pinnya mau berapa, lalu nilainya apa. Untuk nilainya terdiri dari 0 sampai dengan 255 gitu ya. Atau kita sebut juga ini sebagai fungsi dari pin PWM gitu ya, yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Misalnya analog write, kita ingin menyalakan LED
dia tidak hanya, kalau ini kondisinya hanya high, low, ataupun nyala, hidup gitu ya, tapi kita ingin memberikan rentang sehingga dia bisa terlihat mati, kemudian terang, sangat terang sekali. Lalu analog read, seperti dengan digital read, kita tidak perlu menuliskan nilainya karena dia otomatis membaca. Kita hanya menuliskan pinnya berapa, kemudian dia akan membaca nilai dari 0 sampai dengan 1023 atau 0 volt sampai dengan 5 volt berupa rentang ya. Karena dia 8 byte, maka dia memiliki nilai 1023. Oke, contohnya ini saya buat coding di sebelahnya. Contohnya adalah integer lampu. Kita definisikan ini sebagai integer ya, variabel ini, kemudian sensor cahaya, kemudian sensor analog di pin A0, nilai sensor analog, kemudian motor. Oke. Lalu di sini saya setup karena saya ingin menyalakan lampu, maka saya setup lampunya sebagai output. Oke. Karena saya ingin men-setup sensor cahaya sebagai input atau membaca sensor cahaya, maka saya jadikan sebagai input. Karena motor yang saya ingin gunakan untuk menyalakan motor atau menghidupkan atau memutar motor agar bergerak, maka saya jadikan motor ini sebagai output. Oke. Makanya di void loop ini kita gunakan digital read, artinya membaca nilai sensor cahaya. Oke. Digital write, lampu menyala. Oke. Lalu yang terakhir adalah nilai sensor analog sama dengan analog read, membaca sensor analog. Jadi nilai sensor analog ini digunakan sebagai variabel menampung hasil bacaan dari sensor analog. Oke. Analog wait ini digunakan untuk menyalakan motor dengan kecepatan atau dengan pulsa 200. Nanti 200 ini akan dikonversi berapa volt? Mungkin sekitar 4, sekian volt gitu ya. Oke, mungkin itu tentang materi pengenalan bahasa pemrograman Arduino. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share. Lalu jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.